Sepertinya kita sudah bisa dimulai ya, Pak ya? Ya, jalan saja. Kita hargai yang tepat waktu lah. Kasihan nunggu terlalu lama. Oke, Yang lainnya biar ya menyusul. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi selamat datang teman-teman di acara By Lokal Kota Bandung Bimbingan Teknis kedua yang didukung oleh Oranye Unpad, Pusat Inkubator Bisnis Universitas Pajajaran, sekaligus BDS Indonesia. Uh, Hari ini kita bakal ngebawain acara tentang dasar-dasar digital marketing yang tentunya sangat berguna untuk UMKM di era pandemi seperti ini. Nah, acaranya akan dipandu oleh saya selaku host Salman Sony Andariston dan akan dibawa materinya akan dibawakan oleh Pak Rifani, direktur dari Oranye Unpad. Bapak, mangga Pak bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Mangga, mangga. Pertama, spelling oranye orange ya. Oh iya, siapa? Orange. Jadi ceritanya Orange itu inkubator bisnisnya Unpad. Yang kira-kira fungsinya untuk menemani teman-teman yang startup atau pengusaha pemula maupun yang UMKM gitu tuh. Di khususnya Unpad, umumnya ya masyarakat umum. Bagi yang pengen mengenal lebih lanjut bisa follow ya program-program di Orange Unpad di IG maupun FB-nya ya. Saya ketik dulu ya ininya. Nggak mau kalah sama Bay Lokal. Orange Unpad. Nah, ya mungkin ini kita ngobrol diskusi santai saja ya. Alhamdulillah saya kebagian amanah untuk menemani teman-teman diskusi tentang basic dari digital marketing ya. Nah, sengaja di sini ada Kang Daris. Kang Daris ini juga ternyata sangat jago juga nih tentang digital marketingnya ya. Jadi mungkin kita bisa saling share. Belum lagi tadi ada Teh Ati yang notabene sudah mendalami 7 hari ya Teh Ati ya tentang digital marketing. Ini juga nanti bisa share. Luar biasa dalam itu pasti. Uyang. Ini kita cuman meringkas 14 hari dari yang Teh Ati pelajari di BI itu jadi 1,5 jam ya. Tapi ya nanti iya, nanti kita bisa diskusi lagi. Nah, ngomong-ngomong nih Bapak, Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ke ngobrol yang macam-macam dulu ya, sebelumnya saya pengen tanya dulu. Kira-kira kalau bicara kita pengen menerapkan atau mengimplementasikan digital marketing di pengembangan usaha kita, itu kan pasti ada tantangan ya, ada masalah. Nah, kira-kira kalau disuruh pilih 3 masalah paling berat gitu ya, paling susah ketika kita pengen melaksanakan atau mengimplementasi digital marketing itu apa? Nah, coba Akang Teteh, Bapak Ibu semua ngahulang dulu ya, barang 5 detik aja. Kalau disuruh milih ada 3 masalah terberat, kira-kira masalahnya apa? Nah, coba silakan ngahulang dulu, mikirin, membayangkan masalah-masalahnya apa. Dan kalau sudah terbayang 3 yang terberat, coba di-share di bentar. Di ini ya. Saya bikin link Gform tuh di sebelah di chat. Nah, kelihatan? Nah, Kang Teteh, Bapak Ibu bisa masuk ke form tersebut dulu dan di situ ada pilihan-pilihannya. Silakan milih kira-kira 3 paling berat masalahnya, paling kendala, paling menghambat ketika kita pengen digital marketing kita jadi berfungsi ya untuk mengembangkan bisnis kita. Coba dilihat.
Teman-teman bisa dicek di G-form yang sudah di-share sama Pak Rifani. Di situ ada sedikit kuesioner yang bisa diisi. Gimana sih kendala-kendala apa yang paling terberat ketika menjalankan tentang digital marketing ini? Betul. Coba, ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Tinggal ngagupai di icon bisa. Nanti kita bantu. Silakan. Oke, sudah masuk respon 1, berarti lancar ya. Mangga yang lainnya ditunggu responnya. Oh, ada Ibu Direktur, Bu Diana. Mangga masih ditunggu responnya. Untuk mengklik link Google Form sederhana ya. Google Form sederhana, kira-kira kalau disuruh milih 3 terberat masalah dalam menerapkan marketing online itu apa saja? Nah, coba silakan. Atau mungkin yang ada kendala kita bisa tuliskan di kolom chat ya Pak ya? Bisa, bisa. Bisa juga. Bentar saya share screen dulu ya. Nah, ini sudah masuk ke 4. Silakan diisi lagi, teman-teman. 5 sudah isi. Saya sudah jawab siap, Teh. Nanti sudah termasuk di antara 1 dari 5. Ya, masih ditunggu yang lain, berarti sebenarnya nggak susah ya untuk mengklik Google Form-nya. Kecuali kalau tidak ada yang menjawab sama sekali, berarti ada masalah di link-nya. Ini sudah ada. Oke, sambil menunggu, kita lihat 5 ini jawabannya apa saja. Oh, cukup merata ya. Tapi paling banyak adalah tidak tahu caranya. Oke. Ini sebenarnya pengen, tapi kadang-kadang merasa gimana caranya nih. Oke, ini makanya kita di sini bareng-bareng untuk diskusi ya. Lalu ada juga yang jawab malas. Biaya kursusnya tinggi ada. Oh, ini ada bilang pernah nyoba tapi hasilnya payah. Oh, yang keduanya nih ada nih. HP saya kurang mendukung. Oh, alah. Iya, ini satu kendala juga ya. Biasanya pengalaman saya HP tidak mendukung itu antara lain memorinya udah penuh ya. Jadi untuk menginstal aplikasi baru itu mentok atau biasanya spek HP-nya kadang-kadang terlalu berat ya untuk beberapa aplikasi. Ya itu kendala juga. Setuju. Ada lagi harus login dulu lupa password. Nah ini kendala paling sering ya. Jadi males kita digital marketing. Alah, udah pernah bikin email tapi lupa password atau emailnya dipakai anak dirubah passwordnya pusing. Jadi akhirnya susah lagi untuk login ya. Ini kendala juga bagus. Asa udah heboh iklannya tapi sepi. Wah ini dia ya. Ini udah heboh iklan tapi sepi juga. Ini problem juga. Masih gaptek, oke, gaptek ya. Sehingga kadang-kadang rada susah untuk operasikan aplikasi yang aneh-aneh ya. Tidak cukup waktu Pak Kepuk dengan produksi. Nah ini kejadian sama umum di pengusaha pemula ya, yang biasanya CEO itu chief of everything ya. Jadi semuanya diurus sendiri. Jadi kadang-kadang tidak sempat untuk memarketingkan secara online karena emang fokusnya produksi. Pak Kepuk ini masalah klasik. Lalu SDM dan waktu kurang. Oke, ya itu tadi ya. Sama jawabannya sama yang Pak Kepuk tadi ya. Oke, good. Ini udah ada 6, bagus. Artinya ini menggambarkan, tapi yang paling banyak adalah sebenarnya bicara belum tahu ya, belum tahu atau sudah tahu tapi masih merasa kurang, sehingga kadang-kadang untuk eksekusi itu menjadi kurang afdol lah gitu. Nah disinilah
kita akan coba bahas bareng-bareng ya, bareng-bareng mengenai digital marketing secara basicnya dulu, dasar. Kenapa dasar? Materi ini pernah saya bawakan di teman-teman peserta yang kaum difabel ya. Difabel itu teman-teman yang kurang lengkap ya anggota tubuhnya, tapi masih bisa lihat, masih bisa ngomong sih. Artinya kadang-kadang ngomongnya juga untuk ngomong satu kalimat tuh bisa nungguin sampai bermenit-menit gitu ya, karena kesulitan untuk ngomong. Nah, artinya sengaja disampaikan dengan cara yang mudah gitu. Dalam artian untuk yang kaum difabel juga sepertinya mereka responnya bagus gitu ya. Sudah dievaluasi juga. Dan sekarang kita akan bahas sama-sama dari tahap yang paling sederhana dulu ya, simpel dulu. Dari mulai mindset sampai contoh praktis bagaimana memanfaatkan marketing online untuk bisa pengembangan usaha kita. Gitu Bapak Ibu ya, teman-teman. Nah, ini sekedar ini saja ngecek kira-kira kebutuhan terbanyaknya apa. Nah, sekarang kita masuk di digital marketing. Izinkan, sudah share ya, sudah share. Nah, ini dia. Nah, ini bicara sebelum kita teknis ya. Sebelum kata teknis, kita ngobrolin sedikit tentang mindset sedikit. Bedanya bisnis offline atau di secara fisik, secara biasa gitu ya, dengan online secara digital, itu bedanya apa? Ini secara sederhana, bedanya adalah kalau offline itu ada kelemahan-kelemahannya, jangkauan terbatas karena memang cuma bisa jualan di sekitarnya gitu ya. Waktunya terbatas karena bukanya toko paling 9 to 5 kan gitu, 5 sampai jam jam 9 sampai jam 5 sore atau paling banter juga jam 9 malam gitu. Artinya tetap terbatas, jarang sekali yang 24 jam, dan juga biaya tinggi. Kita ketahui kudu nyewa tempat tuh, kudu nyewa lapak, kudu nyewa ruko gitu ya. Dan lain sebagainya macamnya. Di Jatinangor, teman-teman, kalau nanya ruko yang ukuran lebar depannya 3 meter, itu udah harganya 65 juta setahun gitu ya. Artinya biaya tinggi. Belum lagi ngegaji karyawan. Kalau misalnya kita dagang sendiri juga akhirnya ngegaji asisten dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini beberapa kelemahan dari bisnis offline itu ternyata menjadi kelebihan dari bisnis online. Begitu juga kalau kelemahan bisnis online itu menjadi kelebihan bisnis offline. Misalnya di sini misalnya kekurangan dari bisnis online itu produknya maya. Produk maya artinya kan orang rada susah ngebayangin mau dibelinya ya. Cuman gambar, cuman video. Kita tahu juga sekarang banyak kamera jahat ya yang menyulap produk yang biasa aja gara-gara kamera jahat jadi bagus pisan ya. Menyulap yang tampangnya biasa-biasa aja gara-gara kamera jahat jadi cantik atau tampan pisan ya. Nah, ini produknya maya sehingga kadang-kadang suka menipu. Responnya lama, kita chat teh ini harganya berapa? Pelang dijawabnya bisa jadi besok ya gitu, sehingga rada kita udah kepikiran yang macam-macam ya, atau beli di kompetitor. Sulit percaya ya karena produknya maya, tempatnya nggak puguh, alamatnya nggak jelas gitu ya. Akhirnya belum lagi ada banyak pengalaman ditipu online tuh ya, sehingga sulit dipercayanya gitu di online. Nah, apa-apa yang menjadi kelemahan online ternyata menjadi kelebihan offline. Apa-apa yang menjadi kekurangan offline, kelebihan online. Ambil contoh misalnya, kelebihan dari offline artinya mudah dipercaya karena kelihatan orangnya gitu ya, kelihatan tampangnya, tahu alamatnya, kelihatan rumahnya gitu ya, tokonya, jadi barangnya juga jelas, bisa dipakai dulu, bisa dicabak-cabak dulu gitu, jadi gampang dipercaya. Responnya cepat ya karena orangnya ada di situ, bisa diajak ngobrol. Sulit dipercaya ya karena jelas alamatnya sehingga mudah dipercaya. Nah, kalau offline, tapi kalau online kelebihannya apa? Jangkauannya tidak terbatas ya teman-teman, karena bisa seluruh dunia. Kalau online itu hanya langit yang membatasi kita ya. Nah, waktu terbatas juga enggak, online bisa buka 24 jam. Biaya tinggi sangat murah ya, sehingga online itu apa-apa kita bisa buka secara gratis ya. Akun di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee itu gratis semua gitu. Nah, dari sini teman-teman kalau disuruh milih ya, kalau disuruh milih
milih 5 detik aja membayangkan kira-kira teman-teman mendingan buka offline atau online. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Nah, yang mana coba? Nah, karena sebenarnya ada dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan teman-teman. Lagi-lagi ini harus didorong untuk dijalankan dua-duanya. Jadi kenapa? Karena satu sama lain tuh ternyata memang beda karakternya dan dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi alih-alih dipilih salah satu, bagusnya sih didorong dua-duanya. Dan tren pun sekarang seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang punya bisnis offline sebelumnya mau nggak mau harus menguasai online supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangannya. Begitu juga dengan yang udah jualan online duluan gitu ya, misalnya pakai jualan barang orang lain atau dropshipper atau segala macam gitu ya, itu didorong untuk cepat atau lambat harus buka yang offline-nya juga gitu. Nah seperti itu. Kayak misalnya sekarang trennya toko online Amazon ya yang besar tuh, itu awal mulanya memang toko online jualan buku lah, akhirnya jualan segala macam di seluruh dunia. Dan sekarang nggak cuma online-nya saja, sudah mulai gerai fisiknya udah dibangun di mana-mana. Nah kayak gitu ya. Jadi artinya dua-duanya harus dibangun gitu supaya satu sama lain saling mendukung, itu satu. Nah satu lagi mindset online ya, kenapa suka gagal orang-orang? Karena mulainya mudah dan murah, akhirnya ketika menjalankannya juga tidak dengan sungguh-sungguh gitu. Karena yang ngerasa, tuh udah saya makan muka Tokopedia, muka akun, upload foto, tulis judul, tulis harga, udah aja dibiarin gitu. Udah gitu ketika nggak laku-laku, akhirnya nyalahin Tokopedianya gitu. Tokopedia mah bohong katanya satu hari ada 7 juta orang yang hadir gitu. Mana? Saya buka toko di situ tapi nggak ngambil acan gitu kasarnya tuh. Artinya ya karena mulainya mudah dan murah gitu. Nah, ini mindset seperti ini yang harus dirubah supaya apa? Toko online pun butuh perhatian, tenaga, energi yang sama gedenya gitu, sama seriusnya ketika kita buka ruko yang harganya 65 juta gitu ya setahun, sehingga harusnya mikirnya sama seserius ketika kita menjalankan toko, gimana caranya sebulan itu kita harus ngeluarin minimal 5 juta aja untuk sewa toko doang gitu tuh. Nah itu kan kalau kita nyewa ruko tuh 65 juta setahun, berarti kan sebulan kita harus mikir gimana caranya pendapatan minimal 5 juta ketutup gitu dengan jualan barang kita. Itu akan jauh lebih serius gitu teman-teman. Dan itu yang terjadi, kegagalan-kegagalan teman-teman di online, anggapnya karena mulai dan mulainya murah ya, operasionalnya juga semurah mungkin, apa-apa yang gratisan, apa-apa yang nggak bayar gitu ya, sehingga berkesan seriusnya juga kurang dapat gitu, baik itu ke diri sendiri maupun ke konsumen yang di luar gitu. Bayangkan untuk website, kita punya website gratisan namanya WordPress gitu ya, www.wordpress.com gitu. Itu bisa aja dipakai, cuman kalau begitu konsumen membaca, ada websitenya tapi masih pakai yang gratisan, itu yang tadinya website itu berfungsi bagus untuk menambah kepercayaan ya, jadi tambah nggak percaya, ya masih gratisan. Daripada menimbul citra seperti itu, mending nggak usah pakai website sekalian gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau ketika Anda mulai membuka bagaimana toko online itu seperti berjalannya gitu ya, baru misalnya IG atau FB, Facebook atau YouTube atau Tokopedia atau WhatsApp sekalipun, saya sarankan mindsetnya itu serius ketika Anda buka toko beneran gitu ya, ke toko fisik beneran gitu. Gimana nih, saya harus ngeluarin modal rutin gitu per sekian per bulan, sehingga toko online saya laku. Gimana promosinya, bagaimana kata-katanya disusun, bagaimana fotonya disusun, bagaimana Anda memposting kontennya itu waktunya diukur gitu tuh. Bagaimana Anda menyusun kalender. Nah, ini saya ngobrol sama Kang
Kang Dari sama Teh siapa satu lagi Teh Utari ya. Teh Utari itu udah nyusun bagaimana nih kalender konten kita. Wah, berarti udah serius-serius nih Kang Dari sama Teh Utari ya bagaimana menyusun konten supaya kontennya benar-benar serius. Bapak Ibu, Kang Teteh mungkin belum tahu ada rekor, silakan di googling ya. Jualan panci aja di online gitu, onlinenya Facebook itu ngeluarin iklannya sampai 1 miliar gitu. Ada kayak gitu ya. Kenapa dia bisa berani seperti itu? Sederhana teman-teman, karena dia udah tahu bahwa kontennya ini sudah teruji, terbukti, meskipun diiklankan sekian perak, hasil omset yang dihasilkan dari iklan online tersebut atau bisnis online tersebut itu minimalnya 10 kali lipat gitu. Jadi 1 miliar dikeluarin buat iklan, dapatnya itu 10 miliar gitu. Nah, itu kan harus pakai teknik yang benar gitu. Artinya tidak selalu mindset kita memang untuk di awal-awal bagus ya yang kita coba gratisan untuk melatih otot-otot online kita terlatih gitu ya, itu bagus, tapi jangan selalu nganggap bahwa yang gratisan itu bagus ya, nggak selalu. Karena kadang-kadang kita harus mentreatment bisnis kita sesuai dengan bisnis yang offline juga gitu, yang serius. Harus ada mikirin biaya A, biaya B, biaya C gitu. Di online juga seperti itu, ada biaya A, biaya B, biaya C. Bahkan yang perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan online itu biasanya menaruh orang dan satu tim itu satu akun ya. Ada satu orang khusus ngurusin IG-nya aja. Ada satu orang ngurusin FB-nya aja, Facebook-nya aja. Ada satu orang ngurusin WhatsApp-nya aja. Ada satu orang ngurusin Tokopedia-nya aja gitu tuh. Nah, artinya saking seriusnya bahwa satu jenis aplikasi online itu benar-benar butuh perhatian, butuh teknik, butuh strategi yang khusus ya teman-teman, itu sampai mereka menempatkan satu tim khusus ngelola satu akun gitu. Nah itu artinya kenapa mereka bisa seperti itu ya, karena tahu bahwa apa yang mereka keluarkan menggaji orang untuk urus satu akun itu pasti akan balik lagi. Mereka juga udah punya rasionya. Misalnya aku harus merasiokan minimal kalau misalnya ngeluarin 1 perak nih, itu sudah terbukti menghasilkan penjualan 10 perak minimal. Nah, itu yang dikejar teman-teman. Artinya betapa online itu nggak main-main ya. Mentang-mentang cuman bisa mentang-mentang difasilitasi segala macamnya gratis gitu. Akhirnya kita juga effortnya kurang gitu untuk mengelola atau menggarap toko online kita gitu. Karena ya nggak ngerasa korban apa-apa sih. Jadi laku syukur, nggak syukur. Akhirnya ketika gagal nyalahin aplikasinya gitu. Padahal jelas-jelas yang namanya Tokopedia, Shopee secara data itu satu harinya itu bisa sampai 7 juta orang yang berkunjung gitu ya. Itu kan kalau kita nggak buka toko atau buka Shopee atau buka lapak di situ, asa kufur nikmat ya gitu. Dan ketika nggak laku sementara yang lain laku, asa aneh ya gitu tuh. Nah gitu teman-teman, itu pertama tentang mindset awal banyaknya terjadi kegagalan di online gitu. Nah ini ada chat-chatnya juga lucu. Siap Kang. Pertanyaan langsung. Oke betul Kang, yang jelas penjualan paling top bakso aci luar biasa. Siap. Ini favorit bakso aci ya. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini dia proses marketing online. Teman-teman, tadi kan sudah kita bahas sedikit ya bahwa yang namanya toko online itu kesulitannya karena susah percaya ya. Karena segala sesuatu maya, alamatnya nggak jelas, tokonya nggak jelas. Jadi butuh proses yang rada panjang dari mulai tahu sampai beli gitu ya, dibanding proses ketika kita jualan offline ya. Karena apa? Ya kalau offline kan kita bisa pegang-pegang langsung gitu, bisa nyoba langsung, bisa nyicipin langsung kalau ada testernya. Jadi langsung belilah jelas yang dibelinya. Ini karena nggak jelas gitu ya, sehingga prosesnya panjang teman-teman. Nah dari sini, dari proses panjang ini jadi apa namanya? Jadi khas ya, menghasilkan strategi yang lain. Kayak misalnya kan online itu mau nggak mau dia harus dikasih tahu dulu. Ini ada produk baru, tahu dulu. Dari tahu lalu bertahap naik ke minat. Ini produk barunya berfungsi sebagai ABC, alasannya ABC, oh jadi minat, ada bonusnya tambah minat. Jadi setelah minat baru mereka percaya,
oh ini oke lah, ini produknya bagus, ada testimoni apa, baru percaya gitu ya. Nah setelah percaya baru dia mau beli gitu. Nah setelah beli gimana kita strateginya biar yang bersangkutan bisa beli lagi dan beli lebih banyak gitu ya. Artinya bisa kedalamannya vertikal atau horizontal. Beli lagi itu artinya beli sering gitu ya. Kalau beli banyak, beli berbagai macam produk dari toko kita juga gitu. Nah itu dia gimana caranya. Nah secara prosesnya lebih panjang teman-teman daripada offline. Nah, secara singkatnya, yang panjang ini kita bisa dibagi menjadi 2 garis besar. Satu untuk promosi dan branding ya. Jadi bagaimana promosi, orang tahu dulu, orang minat dulu, orang percaya dulu gitu, berkunjung banyak ke toko kita, chat, nanya-nanya, itu promosi dan branding. Tapi nanya-nanya terus tapi nggak beli-beli kan sebel juga ya. Akhirnya gimana caranya harus yang tadinya nanya, berkunjung dan lihat itu bisa beli atau kita sebut transaksi biasanya. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 kegiatan utama, bagaimana promosi dan branding atau percintraan. Lalu kedua, bagaimana teknik transaksi. Nah, ini 2 yang berbeda. Tapi intinya panjang memang ini. Nah, konsekuensinya apa? Karena prosesnya panjang. Kita sering lihat orang yang jualan online itu, dia kerjaannya posting promosi jualan produknya terus gitu tuh ya. Jadi udah baru ngasih tahu, ini aku ada produk baru, beli dong gitu tuh. Lalu besoknya, produkku bagus, beli dong, beli dong, beli. Hayo bahas produk dan beli dong. Jadi nanti si konsumen baru tahu, jadi baru tahu tahapan tahu aja, dia udah enek ya, udah enek, sebel, capek ngelihatnya dan nggak suka gitu tuh. Ya, alih-alih dia akan pindah ke tahapan minat gitu ya, tapi dia udah kapok, nggak mau lagi, nggak percaya karena udah benci sama ayo we di tawaran produk gitu, nggak pernah ngebahas yang lain. Nah itu juga hati-hati Bapak Ibu ya. Nah dalam hal online itu mau nggak mau karena prosesnya panjang, jadi kita harus nggak bisa jualan secara keras tuh ya, harus jualannya soft atau lembut lah. Jadi mungkin kalau tadi kemarin banyak kami instalkan istilahnya 80-20. 80%-nya itu isi postingan Anda itu isinya tentang edukasi, tentang berita, info yang bermanfaat, hal-hal yang menghibur atau inspirasi atau kegiatan Anda sehari-hari yang biasa yang tidak ngebahas sedikit pun tentang produk Anda. 80% itu teman-teman ya, untuk sekedar mengetahui bahwa Anda sebagai penjual itu diketahui sehingga diminati sehingga percaya bahwa Anda menjual itu memang tidak untuk kepentingan diri Anda sendiri gitu tuh si konsumen tuh. Nah, jadi 80% itu harus tentang hiburan, tentang komunikasi biasa aja lah seperti kita sama teman gitu. Nah, itu 80%. 20%-nya itu baru bisa dikasih info promosi, dikasih info yang terkait produk, dikasih info bagaimana bagusnya produk kita. Baru bisa kayak gitu. Nah, ini konsekuensinya. Banyak yang pengusaha pemula kalau lihat di IG-nya itu, IG-nya isinya tentang produknya, terus jualan, terus kan lama-lama capek ya, bosen ya. Harus bagaimanapun juga harus kasih info-info juga yang bermanfaat, yang edukasi, yang menghibur, yang lucu atau yang sedih, inspiring dan lain sebagainya macamnya. 80/20. Jadi kalau seminggu itu minimal 6 hari lah Anda komunikasi secara layaknya seperti manusia baik gitu ya. Nggak nyebelin, hayo jualan gitu ya. Nah, tapi satu harinya Anda bisa ngenalin produk Anda. Gitu teman-teman ceritanya ya. Kalau bicara karena prosesnya panjang nih, beda sama offline, ya. Online-nya prosesnya panjang. Nah, bagaimana orang bisa jualan panci, iklan panci dengan iklan 1 miliar ya? Itu mau nggak mau bertahap dulu teman-teman ya. Bagaimana caranya ya ini ada plan, do, check, action. Plan, do, check, action dua-duanya. Sederhananya kalau kita punya konten A, konten B, konten mana yang paling bagus ngasilin penjualan, jadi satu cara langsung aja dicek atau ditesin ya, diposting aja konten A, post, konten B, post. Konten A dikasih budget 100.000 dulu misalnya ngiklan, konten B 100.000 dulu ngiklan, lihat hasilnya seminggu gitu ya. Karena kan iklan itu misalnya di Facebook misalnya budgetnya 10.000 sehari atau sekarang 20.000 sehari misalnya.
Berarti kalau 100.000 5 hari gitu. Nah, 5 hari itu dicek kira-kira konten A atau konten B yang bagus. Oh, ternyata konten B lebih bagus. Nah, kita bisa nambah budget lagi iklan di konten yang B karena teruji gitu. Nah, itu kan mau nggak mau harus ada perbaikan ya. Dicek, direncanain sedikit dulu, lalu diduin, lalu dicek gimana, lalu dijalanin yang lebih bagus. Terus aja seperti itu. Nah, seperti itu marketing online tuh teman-teman ya. Jadi nggak ada yang apa instan tuh, nggak ada yang instan. Segala sesuatunya perlu bertahap, segala sesuatunya perlu dicoba, lalu diukur, dievaluasi gitu. Seperti pepatah lama teman-teman ya, bahwa guru yang terbaik itu adalah yang apa? Siapa? Guru terbaik pengalaman kita sendiri, bukan? Pengalaman. Iya, iya. Ada yang bilang pengalaman, ada yang bilang guru yang terbaik itu adalah pengalaman ya. Kenapa pengalaman? Karena pengalaman nggak pernah ngasih PR ya. Bukan sebenarnya. Guru yang terbaik itu pengalaman. Kalau bicara pengalaman aja kita tahu banyak yang udah berpengalaman tapi tetap gagal lagi, betul? Nah, guru yang terbaik itu pengalaman yang dievaluasi gitu ya. Dievaluasi, diukur gitu supaya bisa apa? Supaya bisa menjadikan pelajaran gitu. Nah, kadang orang-orang punya pengalaman banyak tapi nggak diukur, akhirnya masuk ke dalam lubang yang sama berkali-kali ya. Nah, ini yang dihindari ya. Nah, seperti itu marketing online dari segi mindset ya. Bedanya sama online offline, terus prosesnya seperti apa gitu tuh. Nah, itu. Sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Ini kan jenis-jenis online itu banyak ya, Bapak Ibu ya. Misalnya sosial media. Ininya mana sih? Bentar. Ada pointernya biasanya. Nah, ini deh. Nah, ini deh. Ada sosial media. Ada sosial media. Sosial media itu usernya bisa komentar, like, share, dan lain sebagainya macamnya ya. Jadi interaktif. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, gitu ya. Yang bisa interaktif itu sosial media namanya. Ya ada sosial media. Nah, Bapak Ibu pakai apa gitu ya? Karena setiap sosial media punya konsumen atau yang sering makainya masing-masing. Kayak misalnya sekelas saya yang generasi rada lebih dulu lahir gitu ya daripada Kang Daris. Itu lebih banyak pakai Facebook gitu tuh ya. Nah, kalau generasinya Kang Daris itu banyaknya pakai Instagram gitu ya. Atau misalnya generasinya siapa nih yang paling muda di sini? Utari ya. Utari misalnya generasinya pakai TikTok sekarang tuh ya. Nah, itu sosial media itu beda-beda ya ininya karakternya. Misalnya itu ada yang pakai website, yaitu tadi banyak yang bilang, Pak ngapain atau pakai website, kan kita udah punya sosial media yang notabene sama aja sama website gitu. Betul, tapi kadang-kadang banyak riset yang mengatakan kita udah punya A, B, C, tapi dengan mempunyai website yang bukan gratisan ya, yang berbayar gitu, yang kelihatan berbayar dari mana? Dari .com atau .id gitu, yang kelihatan profesional gitu ya, itu akan menambah kepercayaan. Itu intinya. Ingat, orang mau beli kalau udah percaya ya. Jadi kalau sekedar tahu doang atau minat doang belum tentu beli ya. Tapi dia harus tahu, minat dan percaya, baru kemungkinan besar belinya gede gitu ya. Nah, website ini bisa menambah kepercayaan ya menurut riset ya dengan cukup tinggi. Nah, itu tapi ya fungsinya sekedar promosi dan branding biasanya, promosi branding. Nah, selain itu kita juga bisa pakai aplikasi chatting, WhatsApp, Line gitu ya, yang chat langsung ke orangnya gitu. Itu bisa juga dipakai jualan ya. Orang sekarang ada pelatihannya tuh membangun bisnis dengan WhatsApp gitu ya. WhatsApp doang gitu, nggak pakai sosial media, nggak pakai website gitu, nggak pakai Tokped gitu. WhatsApp doang itu ada ya, karena bagaimanapun kalau WhatsApp didalemin pun itu sudah cukup ya, cukup untuk bisnis, meningkatkan bisnis. Cuman ya itu perlu serius ya. Nah, yang terakhir marketplace. Marketplace itu yaitu bagaimana transaksi di online di ya pasar online lah, marketplace ya, ada yang jualan ada yang beli gitu di online, misalnya Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak dan lain sebagainya macamnya, Lazada, Zalora. Nah, yang menarik adalah apa, ketika kita disuruh milih, ini kan banyak ya jenisnya aplikasi buat mendukung usaha kita. Kalau kita disuruh milih,
Sementara kita kan tahu sendiri kayak tadi, liur, pusing, handphone saya udah pas-pasan, nggak cukup. Jadi kalau disuruh milih kan terbatas. Belum lagi kita liar produksi, belum liar ngurus keluarga, ngurus budak, itu kan pas ciweh ya. Nah kira-kira kalau disuruh milih apa nih teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Milih apa di antara sekian banyak saluran atau aplikasi untuk mendukung bisnis Anda? Pengen tahu. Pada milih apa? Alhamdulillah, pengalaman bikin kalender konten butuh effort besar. Masalah terbesar hoream. Nah ini kuncinya ada di Kang Daris nanti. Meli yang sering dikunjungi dan rating bagus nyanyi tuh pasti. WA, nah luar biasa nih Teh Rahmi ya. WA aja sudah cukup handal berarti ya. Apalagi host mohon di-share link absesi dan materinya. Siap. Milih apa lagi? Aplikasi chatting. Oke, ternyata banyak yang aplikasi chatting ya. Nanti sepertinya perlu dibahas juga bagaimana mengoptimalkan WhatsApp bisnis ya untuk dagang. Nah, barusan nih si Teh Ati nih, barusan pamer. Udah belajar WhatsApp bisnis. Menurut teman-teman bisa dijalin aplikasi mana nih? Oke, ini mah Daris. Ya, cukup ya. Saya pikir cukup. Sambil jalan saja kita bahas. Jadi, saya setuju. Idealnya sih memang menggunakan cara gurita ya. Beberapa kita pakai, tapi repotnya kan kita terbatas ya. Waktu, tenaga, biaya terbatas. Akhirnya apa? Sederhananya kita bisa bagi dua kategori, teman-teman. Bapak, Ibu, Akang, Teteh. Aplikasi-aplikasi ini. Ada yang fungsinya buat promosi branding. Nah, ingat tadi prosesnya. Jadi promosi branding doang gitu. Titik beratnya. Ada yang fungsinya untuk transaksi. Nah, transaksi. Nah, kalau dibagi-bagi dua, nih segala macam channel ini, secara kategori besar, itu dibagi dua. Yang fungsinya buat promosi dan branding itu, yaitu untuk ngasih tahu, untuk nambah minat, untuk percaya gitu ya. Nah, itu biasanya sosial media dan website, titik beratnya ke situ. IG, terus Facebook, YouTube, itu buat promosi branding bagus ya, karena gampang viral, gampang interaksi. Website, kalau www.com, www.id itu bagus buat nambah percaya, sehingga bagus untuk promosi branding. Tapi ketika untuk eksekusi beli, transaksi, jarang orang-orang konsumen mau menggunakan sosial media atau website untuk beli ya. Kenapa? Karena ya itu kurang aman ya, kurang praktis. Kadang-kadang beda bank ya, jadi terjadi beli itu ya, gitu tuh. Nah, biasanya buat transaksi mereka lebih privasi ya ke aplikasi chatting ya, ke aplikasi chatting WhatsApp. Misalnya di sosial media, sis ini harganya berapa? Oh, DM Mbak Sis gitu ya, atau chatting dulu lah di WhatsApp-nya chatting gitu ya. Kalau mau transaksi chatting aja, gitu tuh. Kita sering kan menemui bahwa orang tahu dari sosial media kita, tapi begitu mau beli chattingnya di WhatsApp. Nah, atau minta link marketplace-nya. Sis, ini barangnya bagus. Share dong link Tokopedia-nya, share dong link Shopee-nya. Karena saya mau belinya di situ. Kenapa? Karena marketplace ini adalah tempat transaksi paling nyaman dan aman. Nah, kenapa nyaman? Karena semua jenis pembayaran ada dan tanpa biaya, betul? Mau bank apa? Ada. Mau online-onlinean, Oppo, terus link aja dan lagi selanjutnya ada semua, bebas ya. Jadi nyaman untuk bayar dan aman. Aman kenapa? Karena begitu konsumen bayarnya itu bukan ke penjual langsung ya, tapi bayarnya ke marketplace-nya ya, Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Sehingga nanti begitu udah ditransfer, uangnya disimpan dulu di marketplace, di Tokopedia misalnya. Nanti barangnya dikirim, udah diterima sama konsumennya, dicek dan bagus, puas, baru bisa diklik OK sehingga uangnya bisa dicairkan kepada penjualnya. Jadi betapa amannya ya ketika kita bertransaksi di marketplace gitu. Jadi kalau kita transfer dan barang dikirim ternyata barangnya jelek atau rusak,
itu kita bisa komplain ke marketplace-nya. Nanti marketplace memfasilitasi supaya uangnya tidak dicairkan dulu gitu tuh. Sampai komplain kita diberesin sama penjualnya, baru kita bisa ACC untuk dicairkan uang kita kepada penjual. Nah gitu, jadi aman teman-teman. Potensi ditipunya kecil lah gitu, karena uangnya, nah ini powernya kan di uang ya. Uangnya ini adalah yang jadi kunci, tidak cair dulu kalau di marketplace gitu. Nah sehingga ya itu tadi fungsinya lebih berat ke transaksi teman-teman, aplikasi chatting marketplace gitu. Nah ketika Anda pengen disuruh memilih untuk milih apa, saya sarankan pilih satu aplikasi saja, misalnya terbatas ya. Syukur-syukur kalau udah banyak pakai semuanya, tapi kalau terbatas tetap pakai Gurita. Tapi caranya apa? Fungsinya untuk promosi dan branding, pilih salah satu aja, misalnya IG, misalnya FB, nah, gitu ya. Pilih salah satu aja nih. Harus ada promosi dan brandingnya, kita promosinya apa. Nah, untuk transaksinya, pilih salah satu aja gitu tuh. Misalnya WhatsApp, tapi WhatsApp tetap ketika transaksi ada yang kurang aman ya, karena tetap ngasih nomor rekening dan transfer langsung. Sehingga kalau Anda nipu juga bisa gitu ya. Nggak usah dikirim aja padahal udah transfer. Jadi yang aman dan nyaman tetap marketplace. Buka akun satu di satu marketplace aja gitu. Untuk apa? Mendukung transaksi Anda. Gitu teman-teman. Jadi pilih aja minimal kalau pengen rada GoFood. GoFood tuh juga salah satu ketransaksi di arahnya gitu tuh. Jadi satu buat promosinya apa ya? Satu buat transaksinya apa? Itu ya antara promosi dan transaksi, itu aja sederhananya. Gitu teman-teman. Kalau suruh milih ya, itu strategi guritanya gitu. Ada yang buat promosinya apa, satu buat transaksinya apa, satu gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ujung-ujungnya di sini teman-teman. Kalau bicara model besar dari digital marketing ya, ini saya sederhanakan, disingkat RP3, R itu rapid, P3 itu darurat ya. Sehingga modelnya seperti ini. Saya akan izinkan saya jelaskan sedikit tentang model ini. Pertama, R-nya itu riset ya. Tetap di awal-awal kita perlu riset dulu sebelum bergerak ya. Risetnya juga bukan riset bikin disertasi atau skripsi ya, bukan, sederhana aja, sederhana. Ada 3 hal yang perlu kita riset. Satu, keyword itu kata kunci ya. Lalu kedua, kompetitornya kita riset juga, dan ketiga, tren. Nah ini kita nanti praktek sama-sama ya, riset ini. Minimal kita tahu lah menggunakan aplikasi yang umum untuk keperluan riset kita. Nah setelah riset, kita baru bisa pajang. Misalnya kita tahu nih produk kita yang paling ramai apa, lagi tren apa, yang bagus apa, tahu nih produk risetnya. Nah kita pajangnya di mana gitu tuh. Kita pajang supaya apa? Pajang digital supaya produk kita bisa dilihat sama orang lain. Misalnya kalau di website bisa manfaatin WordPress atau Wix.com ya misalnya. Kalau di sosial media dipajangnya bisa Facebook, Instagram, YouTube. Kalau di aplikasi chatting dipajangnya bisa di WhatsApp, bisnis atau Line, SMS gitu ya. Kalau dipajangnya di mana? Marketplace, bisa di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain macamnya. Kalau ada saluran yang lain ya bisa aja dipajangnya di mana gitu intinya. Sama aja ya. Karena ini kan namanya digital marketing, dunia digital itu selalu berkembang ya dari hari ke hari. Gitu. Nah, ini pajangnya di mana? Nah, setelah pajang, P kedua adalah promosi. Nah, kita harus berpikir bagaimana orang mau berkunjung ke pajangan kita gitu tuh ya. Nah, itu promosi namanya. Nah, kalau di website ada namanya teknik SEO, Search Engine Optimization ya. Jadi bagaimana memaksimalkan mesin pencarian, bagaimana produk kita dikenal ramah dengan Google gitu. Nah, itu SEO ya. Ada Google My Business, itu kaitannya sama SEO sederhana juga. Bagaimana ramah sama Google gitu. Email marketing. Nah, itu promosi juga ya. Bagaimana kita mempromosikan produk kita via email gitu ya. Website kita via email. Kalau sosial media ada post, story, group, ad dan lain sebagainya macamnya ya, itu promosinya. Kalau aplikasi chatting, ada chat, group, ada broadcast ya, itu di aplikasi chatting promosinya. Kalau marketplace, ada SEO marketplace-nya juga gitu ya. Bagaimana kan SEO namanya Tokopedia ada mesin pencarinya juga, betul? Bukalapak atau Shopee ada mesin pencarinya. Nah, kata kuncinya supaya ramah produk kita gimana caranya? Itu ada gitu, marketplace caranya.
Marketing tools-nya juga ada iklan, ada voucher, gratis ongkir. Nah, itu juga promosi. Sama iklan berbayarnya juga ada. Nah, itu marketplace. Bagaimana cara promosinya? Langkah keduanya, ketiganya adalah pendataan. Nah, ini dia. Ini yang sering diabaikan ya. Kenapa? Dalam dunia digital itu data is a new gold ya. Jadi emas baru itu data, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menikah, ada di sini yang belum nikah. Nah, bisa mikir apa namanya? Mas kawinnya berupa data ya. Karena memang data itu adalah emas baru saat ini ya. Jadi harus dikasih, cuman yang rada susah memahaminya mertuanya mungkin. siapa yang sudi. Tapi ya ini harus dipahami bahwa data ini adalah emas baru. Datanya dari mana? Data konsumen potensial kita. Misalnya kalau website, email marketingnya, ya itu tadi. Misalnya Anda tolong masukin email Anda, nanti saya dapat bonus cara-cara terkini berupa ebook. Ebook kan soft file ya, jadi gratis. Dengan dia ngasih email, itu kita masuk data kita, gitu ya. Kalau sosial media, data itu follower Anda, udah gitu. Kalau di Facebook, friends Anda, itu data juga ya. Kalau di aplikasi chatting, phone book Anda itu data ya sebenarnya, data. Anda kumpulin data itu udah merupakan data, dicatat ya. List data itu aset itu. Marketplace itu follower Anda itu juga data. Orang yang pernah beli, orang pernah tanya-tanya aja, orang yang pernah berkunjung, orang yang pernah komentar, itu Anda rekam ya, jangan sampai dilupakan. Itu merupakan data, direkap itu data ya. Kenapa data ini penting? Ya itu tadi, kalau misalnya terjadi apa-apa sama bisnis Anda, misalnya ya, bisnis Anda gara-gara COVID jadi hancur. Nah, data ini menjadi bisnis Anda bisa bangkit kembali dengan lebih cepat ya. Misalnya ganti produk, tapi masih tema yang sama, data ini bisa dijual lagi. Kayak misalnya sederhananya saya pernah bisnis kursus edukasi anak gitu ya di garasi-garasi acan, tapi pakai digital marketing, website sama Facebook aja gitu ya. Itu udah berhasil menghimpun data 789 peserta ya, yang kalau kali setiap bulannya setor 250.000 lumayan ya untuk kelas itu nggak pernah saya urus gitu ya, urusnya sisa waktu saya aja gitu, waktu senggang, dan tempatnya di garasi acan gitu ya, tapi data itu kita keep gitu ya. Tapi gara-gara pandemi jadi nggak berani buka, ditutup. Tapi yang menariknya data itu kita bisa pakai untuk jualan batagor ya. Kenapa? Karena dulu waktu di garasi, orang-orang ibu-ibu yang nganterin anaknya untuk kursus itu kita jualan batagor untuk sekedar snacknya gitu. Sekarang alih-alih snack yang jadi pelengkap, snacknya jadi utama karena yang utamanya kursusan jadi tutup. Tapi relatif bisa survive gara-gara data inilah ya, kita masih keep datanya. Jadi kita tawarin aja ke situ yang 780 itu. Di luar konteks mereka belinya karena kasihan atau karena kepaksa, tapi kan minimal karena udah kenal ya relatif mau beli. Tapi itu pentingnya data ya. Seperti itu teman-teman, data ya. Jadi udah promosi data Nah, setelah promosi dan data, berkunjung terus chatting terus, tapi nggak beli-beli atau istilahnya konversi atau transaksi, kan capek juga ya. Istilah teman-teman tukang dagang tuh suka CLBK tuh, chat lagi tapi beli kagak, nah, kan capek ya. Nah, ini harus dipikirkan tuh teknik strategi bagaimana konversinya, bagaimana yang berkunjung ya seharinya 1.000 itu bisa, yang biasanya beli dari 1.000 itu cuman 5 orang gitu ya. Sekarang gimana dari 1.000 itu yang beli bisa jadi 20 orang gitu. Itu ada teknik sendiri. Antara lain konten, konteks, dan follow up ya. Konten itu bicara sama, ini juga sosial media konten, konteks, follow up, chat juga konten, konteks, follow up, marketplace juga konten, konteks, follow up. Kalau konten tuh bicara isinya, isi promosinya ya. Kalau konten, kalau konteks itu cara menyampaikannya, postingnya jam berapa, udah gitu juga diiklankan di mana saja, dan itu caranya ya. Jadi isi, cara, dan follow up. Nah, ini kadang-kadang yang suka malas. Padahal ya, yang namanya online itu kadang-kadang orang transaksi ketika sudah ditanya 7 kali, teman-teman. Ada itu ya. Saya tanya bosen juga akhirnya beli. Kayak saya
pernah ditawarin produk digital, akhirnya belinya ke 8 kali gitu karena udah bosen ya. Tapi akhirnya minatnya sih baru entar gitu. Nah, jadi perlu follow up tuh teman-teman gitu supaya data-data yang nanya-nanya doang itu bisa kita konversikan jadi transaksi. Gitu, teman-teman. Ini konsep dasar digital marketing tuh. Jadi kalau yang tadi teman-teman punya WhatsApp aja gitu, sering pakai WhatsApp, nggak apa-apa. Cuman gimana sekarang kita harusnya belajar gitu, bagaimana menggunakan WhatsApp menjadi alat marketing yang bagus ya gitu. Karena itu tools WhatsApp juga luar biasa ya. Sehingga cara pajangnya gimana? Nah, kalau WhatsApp Anda masih WhatsApp biasa, cepat-cepat dikonversi WhatsApp bisnis ya. WhatsApp bisnis soalnya apa? Ada katalognya. Jadi produk Anda bisa Anda bisa Anda pajang di katalognya. Kalau pajang di katalog WhatsApp bisnis itu share-nya enak ya. Share-nya enak, tinggal klik, nggak usah save-save nomor Anda gitu, ngerepotin konsumen ya. Itu bisa langsung masuk ke katalog Anda. Bisa ngelihat katalog produk yang lain Anda gitu. Promosinya gimana? Yaitu grup yang banyak, gimana cara nambahin grup gitu ya. Chatnya juga ingat peraturan MAS harus 80%, 20% ya. Jadi jangan hayo we promosi gitu ya. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa gitu, nggak pernah menghibur, nggak pernah ngasih info apa gitu yang bermanfaat bagi konsumen gitu ya. Tapi tetap harus 6 hari ngasih info manfaat, 1 harinya promosi. Lebih sering seperti itu sih ya. Biasanya. Lalu pendataan, semakin banyak Anda save di phonebook Anda, semakin bagus ya. Lalu konversi dah, yaitu diganti kontennya, konteksnya, caranya diganti, sama follow up ya. Seperti itu. Misalnya aplikasi chatting. Nah, itu memang harus ada sesi khusus kalau pengen belajar itu ya. Tapi intinya adalah seperti ini. Nah, sekarang ada sisa waktu berapa menit nih, Kang Daris? Sekarang jam 5 ya. Kita punya sisa waktu 1 jam terlalu dekat sama maghrib ya, sama Persib, jadi mungkin 15 menit kita diskusiin ya. Nah, ini ada waktu sisa nih, saya akan fokus praktek ya. Nah, praktek bagaimana riset. Nah, ini penting nih dasar ya. Bagaimana riset keyword, kompetitor, dan tren, dan bagaimana memastikan produk kita bagus dulu ya gitu. Nah, saya izin untuk sampai sini dulu deh sebelum kita praktek. Ada yang ingin didiskusikan, tanyakan, tambahkan dulu nggak? Sampai sini dulu sebelum kita praktek. WA, oke. Oh, banyak yang pakai WA ya. Sepertinya kita perlu nih mendalami WhatsApp ya. Orang-orang kan taunya IG, Facebook, padahal sebenarnya ada tuh pelatihan khusus WhatsApp bisnis gitu ya. Bagaimana menggunakan WhatsApp, tapi udah cukup untuk powerful ya, untuk bagaimana promosinya dan bagaimana transaksinya di situ. Ini kan bicara kata-kata ya. Bagaimana nulis kata-kata handling komplainnya, bagaimana nulis kata-kata yang nanya-nanya terus tapi nggak beli-beli aja gitu. Itu ada teknik khusus ya di WhatsApp juga. Gitu. Menarik nih. Sementara jelas, Bapak Ibu, kita langsung praktek aja dari bahasan yang sebelumnya. Akang Teteh. Mungkin aku bisa review dulu ya Pak ya. Boleh Kang Daris nih. Ini pasti gatel nih, dia pasti punya pengalaman banyak tentang apa yang saya jelasin. Silakan Kang Daris, dikasih bumbu-bumbu. Dulu ya Pak ya. Jadi gini, ya, mungkin buat teman-teman yang pasti tadi ada yang ketinggalan atau gimana, aku review dulu ya. Jadi online dan offline itu sebenarnya saling berhubungan ya Pak ya. Ya. Dalam pemasaran ya Pak ya. Karena keduanya itu punya positif dan negatifnya, tapi saling mendukung kan ya Pak ya? Saling mendukung, persis sama perempuan dan laki-laki. Beda tapi saling mendukung. Nah, dalam proses marketing online ini, ada 2 faktor yang utama sebelum ke transaksi apa ya? Pertama, promosi dan branding, kemudian baru di transaksinya. Nah, dalam dunia online ini kita nggak mungkin kan terus-terusan berjualan, jadi kayak menawarkan produk, akhirnya kita kalau dalam dunia online yang namanya soft selling itu penting ya Pak ya? Ya, soft selling, ya betul. Nah, karena guru terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi, maka dalam promosi dan branding ini kita perlu yang namanya plan, do, and action ya Pak ya? Ya, PDCA, simple. PDCA. Nah, dalam penerapannya pun
kita perlu yang namanya octopus strategi. Mungkin tadi ada yang bingung nih mau fokus ke sosial media yang mana ataupun ke apa ya marketplace yang mana gitu ya Pak ya. Nah, sebelumnya karena bingung ini kita mungkin Bapak bisa riset dulu ya Pak ya, mengajarkan teman-teman kita untuk melakukan riset. Ya. Nah, mangga Pak. Wah, siap. Luar biasa Kang Daris. Satu review yang refresh ya kita semua tentang bahasan yang tadi. Oke, sepertinya yang tadi sudah jelas ya. Sekarang kita langsung praktik saja ya bagaimana riset sederhana tapi cukup bermanfaat. Karena kalau riset kelamaan juga capek ya. Yang penting kan jualan ya. Nah, gimana kalau jualan langsung juga kadang-kadang kita boncos ya, babak belur kalau tanpa riset dulu. Tapi kita jembatani gimana riset yang singkat, cepat tapi manfaat gitu ya, supaya ketika kita praktik jualan itu nggak terlalu boncos ting ya. Saya izinkan share lagi. Oke, ini apa nih? Oke, ini oke, sebelum riset ya, sebelum riset nih ada satu lagi ketinggalan. Jadi intinya kalau dibagi menjadi tiga bagian besar, tiga aspek besar gitu ya, si rapid digital marketing itu, digital marketing secara cepat gitu ya, secara mudah, itu harus ada aspek produk ya, bagaimana merubah produk menjadi aspek digital gitu ya, dengan cara foto video, copywriting. Copywriting itu bagaimana nulis kata-kata yang menjual lah gitu ya. Itu copywriting namanya. Kadang-kadang foto tanpa kata-kata saling mendukung ya. Nah, ada poster. Poster itu yaitu perpaduan antara foto dan copywriting ya, konten gitu. Nah, itu istilahnya produk ya. Nah, seperti itu. Ada promosi. Promosinya itu Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. Ada transaksinya, WhatsApp, GoFood, Tokopedia dan lain sebagainya macamnya. Itu tiga aspek besar ya yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang bicara riset. Ya, kalau produk sama ya ada pikiran kita. Nah, ini kita langsung riset. Ada 3 kata kunci, kompetitor, dan tren. Kita bahas satu-satu. Langsung saja praktek ya. Pertama, kata riset kata kunci. Teman-teman, kenapa riset kata kunci? Sederhana. Kita bisa ngomong sekarang kalau kita tidak masuk dunia digital, kita bisa tenggelam ya dalam informasi yang aneh-aneh, nggak kelihatan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus pelajari digital nih, biar nggak tenggelam ya. Nah, ketika kita sudah pelajari dan bukan ribuan, deng, miliaran informasi gitu, supaya kita nggak tenggelam gimana gitu. Misalnya kita sudah pajang nih produk kita di entah itu di website, entah itu di Facebook, entah itu di Tokopedia gitu ya, udah pajang. Nah, gimana konsumen kita bisa menemukan produk kita di dunia lautan informasi ini? Pastinya kalau kita pengen nyari produk, pastinya di mesin pencarian, betul nggak? Dengan masukkan kata kunci. Nah, gitu maksudnya kata kuncinya penting itu kenapa? Sederhananya kalau misalnya kita dibuka misalnya Tokopedia pun ya, kita nyari produk, bingung-bingung pasti ke mesin pencarian juga, benar nggak? Di sini. Nah, untuk mengetikkan apa? Mengetikkan kata kunci gitu tuh. Nah, sehingga kadang-kadang kita harus riset sedikit. Orang-orang ya kalau nyari produk kita itu biasanya paling banyak ngetikin kata kunci apa sih? Nah, itu dia. Kita perlu riset. Kecuali Anda sudah punya bakat dukun yang cukup tajam gitu ya, bisa memprediksi kata kunci apa yang paling banyak, bisa nggak perlu riset ya. Tapi kalau bakat dukun Anda belum bagus gitu ya, mau nggak mau kita riset dulu teman-teman. Nah, di sini misalnya enak kan gitu, ente jadi bosen ya. Kumaha Terami. Halo? Bocor. Siap. Lanjut ya. Sugante badai nanya apa gitu atau memberi pendapat apa gitu. Bebas ya teman-teman ya. Jangan terpaku harus nunggu sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman udah ada kepikiran nanya, langsung pengen open mic, langsung aja tanya di cut. Hop, heula Kang, heula urang aya pengalaman berbeda. Kumaha mun kieu A B C bisa bebas ya. Ada ini mah diskusi bebas lain kuliah ya. Lalu misalnya Anda takut lupa pertanyaan, jadi saya langsung di kolom chat ya. Kolom chat dulu diketik ya.
ditanya nanti sama Kang Daris bisa dibacain ya. Bebas ya, jadi fleksibel. Oke, kita lanjut ya. Kata kunci misalnya kita jualan apa nih? Ya tadi misalnya kursus itu ya. Kursus menggambar nih, kursus gambar. Nah, teman-teman, apa-apa yang direkomendasikan oleh Google nih kalau kita kursus gambar di spasi ya. Nah, ini adalah kata kunci yang paling sering dicari sama makhluk-makhluk yang mengguna Google. Ini kata kunci. Jadi, nah kata kunci yang bagus itu ya, kalau bisa jangan cuma 2 kata. Kita kumpulin kata kunci. Kalau kita jangan 2 kata. Kenapa? Kalau 2 kata aja, artinya ini sudah sangat kompetisinya sudah sangat banyak ya. Jadi banyak yang pakai, banyak yang nyari kalau 2 kata ini. Jadi kalau 2 kata doang, artinya kita yang pemula ini itu pasti tenggelam ya. Jadi kalau dipanggil itu pasti adanya di halaman ke-3 ke atas, 5, 7, 8 gitu, tenggelam. Nah, supaya kompetisi kita tidak terlalu berat ya. Jadi kan kalau kompetisi itu ada kaitannya sama volume dan frekuensi, teman-teman, kata kunci itu. Volume itu adalah berapa banyak yang mencari ya, kata kunci tersebut. Kalau frekuensi itu sederhananya berapa banyak yang pakai kata kunci tersebut gitu ya. Yang bagus sih kan artinya frekuensinya sedikit ya. Yang pakainya sedikit tapi volumenya banyak, yang bagus ya, seperti itu. Sehingga kita dengan mudah tampil di halaman pertama gitu ya. Nah, tapi itu jarang sekali. Biasanya kalau kata kuncinya frekuensinya banyak, volumenya juga banyak. Kalau sedikit, itunya sedikit juga. Nah, yang supaya kita rada bisa bersaing ya, upayakan kata kuncinya 3. Kita kumpulin kata kunci dulu. Misalnya di sini kita kumpulin kata kunci produk saya, kunci. Misalnya tadi kursus gambar di garasi saya ya, Sanggar Happy Panda misalnya. Di situ tadi apa? Kursus gambar di Bandung. Nah, itu kata kunci 1 ya. Apalagi tadi tuh? Kita kumpulin 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini Bandung. Anak, yang banyak nyari itu anak ya. Khusus digital, bisa online, banyak nyari kita. Khusus bandar, kursus gambar anak gitu ya. Nah, misalnya segitu aja dulu ya. Misalnya khusus gambar di Bandung. Kita klik. Nah, itu 1 ya. Apa yang direkomendasikan Google kita catat ya. Itu berarti banyak nyari. Sama di sini nih. Nah, ini juga sama pencarian terkait. Artinya banyak yang nyari juga nih. Ini kita tulis juga. Oh, ada privat. Kursus gambar dewasa juga ada yang nyari. Kursus gambar, mungkin salah satu fungsi gambar tuh menghilangkan stres ya. Berarti banyak orang dewasa stres ya. Dewasa anak, dewasa ya. Ada kursus privat ya. Gambar. Misalnya, nah itu misalnya di situ. Jadi kita bisa nyari apa yang kata kunci yang banyak dicari itu. Pertama dari sini mesin dicari ya. Ketik saja sketsa atau enggak tuh, digital, online, anime, manga tuh. Ini juga masuk digital tuh. Anak, anime. Oh, ini juga masuk ya. Anime, digital, manga. Nah, itu kata kunci yang banyak dicari. Setelah itu ya, lalu kita klik. Sama di bawahnya pencarian terkait, ini juga kata kunci. Tuh, les. Nah, ternyata ada les. Selain pakai kursus, kita juga bisa pakai les gambar di Bandung. Gitu. Itu kata kunci. Cukuplah, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kita udah dapat 1 kata kunci ini, kita bisa pakai 1 konten, Bapak Ibu. Kata kunci ini kita bisa taruh di judul, entah itu website kita, entah itu akun kita yang lain, di hashtag gitu ya, atau di link itu, atau di konten itu bisa kita pakai 1 konten gambar anak, kita bisa bikin konten judulnya gambar anak terbaik di Bandung gitu ya, kursus menggambar anak terbaik di Bandung, lalu dibikin konten segala macam gitu. Nah, ini kata kunci yang sering dipakai. Jadi kalau kita bikin konten, upayakan mengandung kata kunci gitu, karena ini yang paling banyak dicari gitu.
Nah, itu teman-teman cara. Begitu juga dengan misalnya di sini, di mana? Di Tokopedia atau marketplace misalnya segala macam sama aja ya. Misalnya di sini cari hijab. Nah, ini kan sama aja tuh. Udah dikasih kata kunci yang paling banyak nyari. Oh, ada hijab syar'i, hijab instan, hijab anak, hijab sport. Nah, ini bisa ditulis juga ya sebagai bahan bekal kita bikin judul produk. Harus sesuai dengan kata kunci yang paling banyak dicari. Gitu teman-teman cerita tentang riset kata kunci ya. Mudah ya. Kita kumpulin dulu nih buat modal bikin konten. Entah itu buat judul, entah itu buat deskripsinya, entah itu buat segala macamnya lah. Ini kata kunci ya, kita kumpulin dulu. Nah, setelah kata kunci kita cari tren ya. Tren. Kompetitor dulu, Deng. Kompetitor dulu. Nah, bagaimana untuk riset kompetitor? Sederhana. Misalnya kursus gambar misalnya yang tadi kita di Bandung. Kita cari kata kunci yang sama ya. Kita ambil 3, ingat jangan sampai cuma 2 ya, minimal 3 kata. Semakin spesifik makin bagus ya kata kuncinya. Artinya semakin nggak ada saingannya gitu ya. Anggaplah cuma 3 nih. Lalu kita klik, dengan kata kunci yang sama. Ada di halaman pertama itu siapa aja. Halaman pertama inilah adalah kompetitor terbaik kita. Gitu tuh. Nah, kita harus belajar dari kompetitor terbaik, kita amati, tiru dan modifikasi ATM, sederhana ya. Nah, ini saya Garanpi Panda nih. Tempat yang pernah saya buka tapi sekarang udah tutup ya, jadi jualan bertagor ya. Nah, ini masih di halaman pertama nih. Kenapa? Ya karena mengandung kata kunci ya, udah disetting mengandung kata kunci. Nih, saya misalnya buka. Nah, ini kayak gini teman-teman Sanggarapi Panda nih. Nah, kalau diperhatikan, ini sudah mengandung kata kunci semua nih. Nah, kursus menggambar, makanya di Bandung gitu ya, itu kata kunci. Ini kontennya, deskripsinya, menggambar di Bandung gitu ya. Itu kata kunci semua itu. Sehingga apa? Sehingga mudah kepanggil ketika Google nyari, ada yang bilang nyari kursus gambar di Bandung atau les gambar di Bandung gitu. Nah, ini bayangin di garasi ya. Saya cuma modal ini doang, teman-teman. Nih, bikin video klip sederhana ini nih. Bule yang promosiin cuma 2 menit. Coba lihat. Oh, setengah menit malah. Cuman setengah menit, tapi efeknya cukup dahsyat ya, dan berbahasa Inggris dan bule. Harusnya konsumen kita masih apa ya? Masih percaya sama bule ya dibanding sama kita. Nah, menurut teman-teman nih saya nyewa bule ini berapa dolar? Ada yang bisa nebak untuk mau dia ngiklanin sanggar saya? Hah? Ada yang bisa nebak? Waktu habis. Cuman $5 saja teman-teman ya. $5 tuh berapa? 60.000, 70.000 ya. Kok mau dia? Di sini ada situs yang namanya Fiverr, kalau pernah dengar ya. Pernah dengar Fiverr? Fiverr ya. Fiverr.com. Nah ini situs freelancer seluruh dunia teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh apapun juga bisa bayar, kayak bisa bikin video, bisa ngebangun website, bisa bikin logo, bisa segala macam lah di sini ada ya. You name it lah, semuanya ada di sini ya. Nah ini yang bayarnya per $5 gitu karena Fiverr. Jadi dia nawarin, saya mau ngomongin produk Anda dalam waktu setengah menit, tapi skripnya dari Anda $5. Kalau skripnya dari saya $10. Kalau skripnya dari saya dengan baju yang aneh-aneh itu $15. Gitu teman-teman, menarik nih ya, Fiverr.com. Modal Inggrisnya juga tinggal di translatein sama Google Translate ya, bisa ngobrol kita sama mereka. Seperti itu ya.
Kenapa di Inggrisin sederhana teman-temannya? Kadang-kadang meningkatkan nilai juga nih. Fried rice, nasi goreng yang dijual 15 ribuan, kalau dijual dengan cara fried rice gitu bisa jadi 75.000 teman-temannya. Ini kisah nyata ya. Betapa bahasa Inggris bisa meningkatkan nilai. Nah, ini akhirnya kerjasamanya sama PT KO Internasional gitu ya. Padahal di garasi doang gitu. Udah gitu kerjasama sama IF, English First, padahal di garasi doang gitu. Nah ini sempat sebelum pandemi lah, ini masa-masa jayanya 2019 ya ditutup dulu karena nggak berani ya. Sampai sekarang pun masih banyak yang nanyain sebenarnya. Akhirnya ganti ini Banda Food-nya, jualan batagor jadinya. Ya itu cerita sedikit lah tentang bagaimana sangat membantu yang namanya online itu. Nah, kompetitor itu tadi ini masih yang di pertama ya. Lalu kita lihat lagi halaman pertamanya itu siapa misalnya? Nih. Nah ini halaman pertama. Padahal pakai WordPress-nya masih kelihatan, artinya dia masih gratisan ya, masih mending saya berbayar. Nih, di gratisan tapi bisa. Nah ini kita lihat, oh ininya seperti ini, oh ininya bagus, oh ininya fiturnya apa aja, oh dia informasinya apa aja. Ini yang bisa kita ATM, amati tiru modifikasi, karena dia ada di halaman pertama. Dan kalau misalnya pengen tahu ini tuh pakai apa aja gitu ininya, oh ya Fiverr ngomong kalau Indonesian juga banyak ya, misalnya 1000 Lancer gitu. Misalnya Anda pengen ngapain itu bisa freelancer yang 1000 Lancer gitu ya. Indonesia bisa di sini ya. Oh, ini 1000 Lancer ya. Jadi banyak penyedia apakah bikin website atau apa yang Anda perlu tapi nggak pengen sendiri gitu, disubkonin aja bisa di 1000 Lancer kalau Indonesia ya. Seperti itu ya. Tadi mana tadi? Oh iya, kompetitor ya. Nah, misalnya kita pengen tahu nih, ini misalnya kayak gini bentuknya, kontennya apa. Kita pengen tahu ini pakai kata kunci apa aja sih? Kata kuncinya yang dipakai. Kita bisa masuk ke ada yang namanya ini nih. Neil Patel nih. Neil Patel Uber Suggest ya. Bisa copy, paste di sini Neil Patel Uber Suggest. Nah ini Neil Patel ini adalah pakar digital marketing, tapi dia baiknya apa? Menyediakan tools-tools yang gratisan yang bisa pakai ya untuk menganalisa kata kunci. Misalnya di Indonesia, ini Indonesia ya negaranya, kita pengen lihat mempelajari nih kompetitor utama kita nih sama di Bandung juga, dia tuh pakai kata kunci apa aja sih? Kita masukin di sini ya. Enter domain. Uber Suggest, ingat aja ya. Neil Patel. Orang Amerika keturunan India kalau nggak salah. Nah, nanti dianalisain nama dia nih. Oi. Muternya udah lama deh. Muter juga deh. Mikirnya lama. Oi. Mana? Ya. Ya intinya gitulah ya. Biasanya kalau lebih cepat ya. Jadi masukin ke sini gitu ya untuk dianalisa, nanti kita tahu si WordPress website dari kompetitor utama kita yang sama-sama halaman pertama dia pakai apa aja gitu. Yang di halaman pertama. Nanti kelihatan kata kuncinya. Itu jadi bahan masukan juga di sini nih nanti ya. Kata kunci yang paling sering banyak dipakai. Nah, anggaplah ini udah beres ya. Ada lagi misalnya di sini di mana? Di ini di Tokopedia misalnya kita ngelihat kata kunci misalnya kita kata yang kita kira kata kunci sama gitu kompetitor kita siapa ya, misalnya kita jualan hijab instan misalnya hijab instan kita lihat. Nah kita cari kompetitor terbaik kita teman-teman, kompetitor terbaik kita siapa nih,
lihat hijab instan. Caranya apa? Cari dengan kata kunci yang sama itu lapak atau toko yang paling banyak jualannya gitu tuh. Di sini yang paling banyak jualannya siapa? Lihat dulu ya, bentar. Hijab instan. Nah, ini dia. Di sini ada, tapi jangan yang ads ya. Kalau ads mah nggak kaci ya, harus yang alami. Ini 4.000 tuh. Ini 4,2 ribu. 922 1000. Berarti paling banyak ini ya yang terjualnya nih 4.000 nih. Nah, inilah yang kita anggap sebagai kompetitor utama kita gitu, yang bagus gitu. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Di analisa ATM lagi. Oh, lihat fotonya ada 5 dan bagus-bagus gayanya. Oh, ada ininya tulisannya. Oh, judulnya ini, bergot tali hijab, jilbab. Oh, ada yang bilang hijab, ada yang jilbab. Nah, dua-duanya aja tulis gitu supaya kata kuncinya kepake atau apa? Kalau yang manggil hijab kepake, kalau yang manggil jilbab kepake gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, ternyata reviewnya di atas 4,5 udah bagus. Info pentingnya ada di sini ya, informasi toko apa segala macam. Nah, ini nih, ini kita bisa copy paste apa ATM amati tiru modifikasi ya, bukan ATP ya, amati tiru plug. Jangan juga ya, kasihan. Bukannya kasihan, nggak bagus lah kalau ketahuan sama banget ya. Kita sedikit rubah-rubah dikit lah ya. Nah, ini kayak gini kan kalau mikir kita capek ya. Kita tiru aja dari yang sudah apa bagus ya, dengan cara cari yang paling banyak lakunya dengan kata kunci yang sama dengan produk kita gitu. Nah, ini harganya juga jadi kompetitor kita ya. Ini harganya segini. Anda mau masuk penetrasi berarti harus lebih murah sedikit dari ini ya. Misalnya 18.998 misalnya. Jadi kalau disorot harga termurah, produk Anda jadi di atasnya dia gitu ya. Nah, ini jadi kompetitor juga, harga apa segala macam kita analisa di sini ya. Yang bagus kita ATM, yang jelek kita jadiin bahan senjata buat produk kita gitu ya. Nah, itu buat bicara analisa kompetitor ya. Nah, satu lagi teman-teman, ini berat nih ya, lupain aja nih. Biasanya kalau cepat dia langsung ngasih tahu kata kuncinya apa aja dari si WordPress ini. Nah, satu lagi teman-teman apa? Yang tren ya, pakai Google Trend paling gampang. Trend. Nah, Google Trend nih. Itu lagi Google Trend. Satu lagi Google Trend. Nah, ini Google Trend. Google Trend ini bagus untuk mencari apa yang lagi trending gitu ya. Di Indonesia pastikan Indonesia ya. Indonesia di sini kita lihat misalnya kalau lihat sekilas nih ada kelihatan trending-trendingnya. Oh, tuh. Bismillah Cinta, Ariel Tatum lagi banyak yang nyari. BTS lagi April Mop kemarin ya, PLN lagi apa banyak yang nyari. Nah, ini jadi inspirasi nih lagi tren di Indonesia nih ya. Ariel Tatum itu kenapa ya? Ada apa dia? Jadikan mental candaan sindir Luna Maya. Oh, lagi berantem sama Luna Maya ya. Nah, ini bisa jadi apa bahan apa ya? Bahan ide ya. Ide buat bikin konten juga karena lagi tren ya. Nih, lagi tren di Indonesia itu kayak gini. Nih, oke. Oke, udah cukup lagi tren. Nah, sekarang kita mau riset nih tren kata kunci yang terkait sama produk kita ya. Misalnya. Nah, ini kita pengen lihat misalnya hijab. Nah, ini trennya stabil kelihatan ya. Nah, yang trennya itu enaknya selain kita tahu tren naik turunnya, kita tahu juga mau 1 tahun, mau 5 apa seminggu terakhir gitu trennya kelihatan di sini ya. Hijab. Nah, di sini yang paling bagus apa? Kita tahu lokasi mana yang paling banyak mencarinya. Tuh, kayak hijab ini yang paling banyak ternyata di Jawa, yang lainnya sedikit gitu ya. Nah, kenapa fungsinya buat apa? Kadang-kadang kalau kita ngiklan, entah itu di Google atau di Facebook, kita ngiklannya tuh bisa sesuai dengan lokasi yang kita mau iklankan gitu. Saya mau iklan hijab, tapi karena tahu paling banyak itu di Jawa Tengah gitu ya. Jadi saya mau iklan hijab
tapi fokusnya di Jawa Tengah aja karena paling banyak di sini. Bisa itu teman-teman dengan seperti ini, seperti itu. Nah itu ya. Jadi kita tahu trennya, kita tahu apa namanya lokasi paling banyak nyarinya di mana dan tahu. Nah ini teman-temannya apa terkaitnya. Ini juga kata kunci juga ya. Bisa jadi oh ternyata yang hijab tuh ini aja yang banyak nyari tuh gitu tuh. Nah, itu bisa pakai kontennya atau hashtag ya. Nah, misalnya kita bingung, orang lebih banyak nyari hijab atau jilbab sih kata kuncinya gitu untuk produk kita. Kita tulis jilbab misalnya. Ini juga kita bisa bikin untuk perbandingan. Nah, kata kunci oh ternyata paling banyak orang umumnya taunya hijab dibanding jilbab ya. Yang merah itu jilbab, kalau yang biru hijab ya. Oh, jadi kalau kita bikin konten, bagusnya ya hijab dibanding jilbab gitu. Nah ini dia, ternyata orang-orang yang nyari hijab itu, jilbab itu rata-rata di Sumatera sama Sulawesi dan Kalimantan. Di Jawa rata-rata hijab ya. Di sini yang paling banyaknya kelihatan. Ini kata-kata terkaitnya kelihatan tuh ya, jilbab apa, pesona jilbab, cara pakai jilbab. Gitu teman-temannya, ini juga jadi analisa kita ya, trennya yang paling banyak nyari apa, lokasi yang banyak nyarinya di mana. Coba aja Anda bereksperimen ya, banding-bandingin apa kayak teman saya. Wajit itu jualan wajit ya, sama wajik itu banyakkan yang nyari yang mana sih gitu. Piraku beda satu huruf tapi sangat ini ya, signifikan. Oh, ternyata banyakkan wajik dibanding wajit. Oh, ini rata-rata paling banyak di Kalimantan gitu. Yang kalau kalau wajit di Sumatera gitu. Nah, ini cara buat wajit. Padahal kan ini, nah itu juga bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa. Kalau wajit sama coklat banyak mana yang nyari? Bisa coklat. Oh, yang kuning jauh ya. Ternyata coklat banyak yang nyari jauh ya tuh. Nah, dari sini bisa jadi inspirasi. Kalau gitu bisa aja kita gabung coklat wajit rasa coklat. Kayak Cililin ada tuh coklat rasa wajit. Jadi inspirasi juga ya untuk nyari tren gitu yang mana gitu. Gitu teman-teman. Tiga riset sederhana tapi cukup powerful untuk bisa bikin bahan ya. Seperti itu. Nah, nanti kata kuncinya itu kalau udah tahu kata kuncinya mana, kita kumpulin di sini, kita pakai ini di judul, di deskripsi, di hashtag, di segala macam lah gitu ya. Yang bisa kita pakai. Untuk apa? Supaya kalau kita pajang dimanapun juga orang nyari produk kita itu minimal kata kuncinya lebih potensi untuk dipanggil gitu ya, kepanggil. Itu teman-teman bicara kata kunci riset sederhana. Nah, saya kasih bonus sedikit mungkin ya, bagaimana memastikan produk kita itu sudah cukup bagus, sudah cukup mempunyai nilai keunggulan, sudah cukup enak menjualnya. Kadang-kadang kan kita udah habis-habisan sih mau jual, tapi produknya juga belum tentu bagus gitu ya. Nah, gimana cara supaya memastikan ini bagus? Ya kita pastikannya dengan cara seperti ini teman-teman. Kita bikin tiga list gitu ya. Ada list produk, ada list target konsumen kita, ada list kompetitor utama kita. Gitu. Nah, kita bandingin, kita list produk dulu. Apa keunggulan produk kita gitu deh. List banyak-banyaknya. Misalnya nih salah satu binaan saya keripik bayam filsakoy misalnya. Listnya renyah, gurih, apa segala macam. Udah ada PRT halal, berdayakan petani, berdayakan ibu-ibu gitu. Harganya segini misalnya itu ya. Lalu potensinya kira-kira yang belum ada tapi bisa diadain apa gitu. USP unique selling point kalau disingkat jadi 3 kata gitu ya. Atau itu kira-kira apa nih nilai yang utama jadi keunggulan atau pembeda dari yang lain gitu. Nah, ini di list. Sedangkan target konsumen dipilih salah satu, biasanya gendernya apa, pria atau wanita, kelompok usianya itu 10 tahun sampai 15 tahun saja ya, yang masih karakteristiknya sama. Lalu kelasnya menengah atas atau bawah gitu. Lalu sering ngumpulnya di kota atau di desa gitu ya misalnya ya.
Nah, setelah dapat, lalu di list lah pain and gain, harapan-harapan atau masalahnya apa, di list. Yang bikin dia menderita apa gitu ya, di list. Nah, dari sini biasanya dapat keidean untuk menambah nilai produk kita ya. Nilainya apa gitu. Potensi-potensinya apa ditambah setelah melihat target konsumen kita, harapan maupun yang buat dia deritanya apa masalahnya. Ini kan kita memenuhi konsumen kita, target konsumen. Selain itu, supaya memastikan produk kita bisa bersaing, ya ini dilihat dulu juga nih kira-kira kompetitornya apa. Kompetitor utama carinya gampang ya, itu tadi misalnya di marketplace kita masukin kata kunci yang sama, cari yang paling laku, nah itu adalah kompetitor utama kita. Ambil lah ini contohnya. Lalu kekuatannya dilihat, oh apa aja. Lalu kelemahannya apa aja. Kita jangan sampai berhadapan dengan kekuatannya, kecuali Anda punya kekuatan 3 kali, bahkan 10 kali lipat gitu, kalau startup tuh ya, bolehlah Anda bersaing gitu ya. Tapi kalau misalnya kekuatannya biasa-biasa aja, Anda udah kalah nama, kalah modal, segala macam. Jangan sampai berani melawan kekuatan kompetitor utama kita ya. Tapi apa? Kita manfaatin kelemahannya nih ya. List kelemahannya apa aja? List kelemahan ini bisa jadi ide untuk nambah nilai-nilai produk kita, untuk memastikan produk kita benar-benar bagus dan bisa berdaya saing gitu. Di list ini. Nah, ini riset sederhana juga gitu, untuk memastikan produk kita bersaing dan pas dengan kebutuhan pasar utama kita, targetnya ya. Nah, gitu teman-teman. Dah, gitu mungkin list sederhananya sampai sini dulu lah. Ada yang diskusikan, tanyakan, tambahkan, mangga. Sebelum sambil nunggu Persib ya. Terima kasih nih Pak, pemaparan materinya bagus banget. Apalagi kita bisa langsung praktek ya Pak ya. Ya, sederhana lah itu. Iya, walaupun sederhana, tapi kayaknya sangat powerful ya Pak ya. Harus itu, betul-betul. Untuk nyari kata kunci, trennya apa gitu kan. Sama kompetitor utama kita siapa gitu. Nah, ini harus tahu itu. Mangga nih teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand ataupun on cam ataupun langsung off mic, terus langsung nanya mau Nah, itu dia. apa yang ditanya. Mangga Bu Rahmi bisa off mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Waalaikumsalam. Kang. Materinya bagus banget ya. Jadi membuka mindset saya ya, bahwa memang digital marketing itu memang perlu banget gitu ya. Jadi begini, selama ini kan saya tuh benar-benar UKM ya. Jadi mengerjakan pekerjaan usaha itu di rumah gitu ya, di rumah, dan tapi ternyata menghasilkan sesuatu gitu. Nah, kendalanya memang yang tadi disebutkan itu, bahwa namanya UKM itu pasti CEO itu ya, jadi mengerjakan segala itu betul. Ya, mengerjakan semua gitu ya. Nah, bagi kita yang ya sudah mungkin kalau Akang mah ya akademisi gitu ya, jadi memang terupgrade semua. Kalau saya kan ya harus ngurus ini, ngurus belum anak, belum ini segala macam. Tapi ternyata lumayan gitu loh Kang, gitu, bahwa kita berusaha di rumah itu lumayan gitu. Nah, mungkin ada program kelanjutan bagi para UKM, karena memang saya tuh ada di beberapa grup UKM gitu ya Pak ya. Dan isinya tuh adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ya sudah 35 tahun ke sana, yang kalau kita belajar tentang digital marketing yang seperti tadi Akang ceritakan itu kayaknya udah males nih Kang gitu. Jadi yang paling utama kenapa tadi mungkin WhatsApp yang paling di nomor 1 di antara kita, yang memang karena sempatnya kita hanya membuka WhatsApp gitu. Gimana sih nanti mungkin pingin ada program kelanjutan WA bisnis kali ya gitu ya, yang buat kita para UKM, mungkin nanti saya bantu sebar gitu ya. Kalau memang Buy Lokal mau bekerja sama dengan UKM ya, saya ada di Disdagin, di koperasi, di mana juga saya ikutin gitu. Jadi itu, tapi memang ketika saya memposting status saya gitu ya, status saya itu viewer saya itu udah 200 ke sana, padahal saya tidak men-save semua gitu. Dan saya memposting baru aja saya gambar cooker, udah ada yang nanya, Teh bikin cooker ya, berapa stoples, padahal gambar doang gitu loh gitu kan. Tapi karena saya tidak bisa, pekerjaan saya sekarang kan saya bikin dimsum nih, sehari itu dia udah keteteran gitu, tapi nggak mungkin saya ini, jadi kan butuh orang nih gitu. Nah, gimana dengan
ya bertahap lah nanti gitu ya. Kita belum mampu menggaji karyawan, mungkin dengan HP yang ada satu pun misalnya kita bisa meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan omset kita. Nah, mungkin itu sih Kang ya. Jadi depannya mungkin ada itu, tapi tadi kayak mesin pencaharian itu greget nih, saya pingin bisa gitu, tapi kayaknya aduh belum apa-apa udah sayanya mumet gitu ya, kayaknya butuh waktu deh gitu, seperti itu. Dan satu lagi, kalaupun misalnya saya nih mencari SDM seperti yang tadi digambarkan, seperti yang Akang ceritakan, bahwa itu tuh harus lulusan apa sih gitu yang harus saya cari gitu ya. Tapi dengan misalnya apakah ya cukup dengan SMK jurusan apa sih Pak gitu ya, atau apa gitu. Kan disesuaikan dengan budget UKM nih gitu. Nah itu ya yang pertanyaan kedua ya. Terima kasih ya Kang. Betul. Wah, luar biasa Terhami. Bagus sekali. Sudah memiliki banyak komunitas, berarti aktif banget Terhami ya. Itu modal banget ya. Gimana pun juga yang namanya usaha, modal utamanya sih gaul ya, silaturahmi yang banyak. Nah ini sudah jadi bahan yang bagus, modal yang bagus. Tinggal bagaimana memanfaatkan alat yang lain untuk bisa mengembangkan usahanya lebih bagus lagi. Nah, yaitu tadi sebenarnya kalau bicara aplikasi kita juga nggak usah terlalu memaksa harus mengikuti tren ya gitu, nggak juga ya. Yaitu tadi misalnya WhatsApp aja yang saya tahu itu banyak pelatihannya gitu ya. Dan yang kalau misalnya kita dalamin WhatsApp bisnis ya terutama, itu fiturnya udah cukup melimpah dan bagus, baik itu untuk promosi maupun transaksi gitu ya. Nah kayak tadi masang status di WhatsApp itu ya Terhami ya kalau nggak salah ya Bu. Nah itu persis itu sama istri saya ketika jualan batagor juga sama, cukup masang status itu udah krangkring. Nah betapa dahsyatnya efek WhatsApp ya untuk sekedar masang status doang. Apalagi kalau sudah ada katalognya, apalagi sudah ada WhatsApp bisnis kan ada labeling, nandain nama-nama ya, itu ada. Oh banyaklah strategi-strateginya kalau kita pelajari sama-sama gitu. Jadi usulan yang bagus mungkin ya Kang Daris ya, bahwa kalau ngelihat data di buy locals kita juga ternyata banyak seniornya juga Kang Daris ya. Jadi dan teman-teman senior ini masih cukup handal untuk satu WhatsApp doang gitu tuh. Nanti jadi kita usulkan bagaimana memanfaatkan WhatsApp ya untuk lebih bagus lagi dalam mengembangkan bisnis kita. Nah, kalau bicara tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini Bu, yang saya tahu betul tadi kata Ibu, artinya sebenarnya kita bisa mulai dari yang paling mudah dan murah dulu. Misalnya banyak sekali orang-orang yang pakai tenaga yang masih sekolahan atau yang masih kuliahan. Mereka dengan sangat senang akan magang dengan misalnya nggak melalui gaji, misalnya kalau misalnya mereka jualan programnya dia, mereka bisa dapat fee berapa persen dari hasil penjualannya. Seperti itu. Artinya yang penting kan di awal jelas dan sama-sama happy. Nah, inilah fungsinya buy locals. Ini minimalnya ketika data sudah terkumpul. Di kampus kita juga banyak program ya. Ada mahasiswa, ada dosen yang pengen riset, ada yang praktek, ada yang pengen magang, ada yang pengen uji coba gitu. Itu bisa dimanfaatkan bagi yang masih sekolah dan lain sebagainya. Atau kita bisa coba dari hal yang kecil dulu. Misalnya ada banyak sekali sekarang itu dunia digital yang nawarin, ini loh bayar 1 juta 1 bulan, tapi semua peralatan digitalnya kita yang aturin, baik itu konten, baik itu posting, baik itu jualan, bahkan udah jualan yang berbayarnya. Nah, kita perlu untuk dicoba Bu, misalnya ada nggak, jangan 1 juta atau 500.000 aja gitu. Kita dalam hal ini perlu nyoba sedikit demi sedikit, selama kalau kita keluarin 500.000 lalu kita diserahin penjualannya sama tim yang online ini ya, kita lihat sebulannya diukur, oh ternyata dari 500.000 omset penjualan saya justru naik 5 juta nih, kan worth it gitu. Artinya kita belum tahu kalau seandainya belum dicoba.
Dan hal-hal seperti itu, kalau misalnya dari 500.000 dicoba ternyata hasilnya 500.000 juga, atau bahkan cuma 100.000, anggap saja kursus itu ya, kursus pembelajaran.